Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di tuntunan sepekan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023. Saya percaya Tuhan menjaga dan melindungi kita bersama. Apapun yang kita harapkan untuk hari ini, pasti akan terlaksana karena Tuhan berserta kita bersama-sama. Amin. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memimpin tuntunan sepekan ini, memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, mari kita menyanyikan satu lagu. Menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Engkau kekuatan kami Tuhan. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami muliakan Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Ya Yesus, mulia nama-Mu. Kuralabaya labaya labalaba. Kuralabaya syandara labalaba labalaba. Tuhan, Engkau kekasih kami. Oh, Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau kekuatan kami ya Bapa. Oh, Engkau adalah anugerah hidup kami.
Engkau keselamatan kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau ya Bapa. Kami juga mau mendengarkan Tuhan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Persiapkan hatiku, persiapkan mulut bibir lidahku Tuhan. Oh jamah semua ya Bapa. Dan orang anak-anak-Mu yang mendengarnya Bapa. Engkau berikan hati yang luas, hati yang tanah yang subur Tuhan. Dan pendengaran telinga yang dengar-dengaran ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya anugerah, kuasa, kasih, Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua. Baik kami yang membawanya maupun yang mendengarnya ya Bapa. Pada pagi hari ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saudara, walaupun kita ketemu di udara, saudara, saya percaya Tuhan berserta dengan kita. Kita melatih dari sekarang bahwa kita akan ketemu di udara. Dan karena suatu saat akan ada pertemuan di udara bersama-sama dengan Yesus. Disitulah kita akan memuji, memuliakan Dia. Amin. Nah saudara, pada saat pagi hari ini yang begitu indah, saudara, saya diminta untuk membawa renungan pada pagi hari ini, yaitu tentang keselamatan. Saya percaya yang nonton pada pagi hari ini sudah selamat bersama Yesus. Amin. Saya percaya itu ya Bapak. Saya percaya itu saudara-saudara. Karena kasih anugerah Allah selalu melingkupi kita. Saudara, keselamatan itu apa sih artinya sebenarnya? Selamat. Ya. Orang menikah kita ucapin selamat. Orang baru melahirkan kita ucapin selamat. Semua kita akan katakan selamat, selamat, selamat. Dan saudara, setiap agama yang ada di muka bumi ini selalu mencari keselamatan. Endingnya tetap akan menuju keselamatan. Siapapun dia saudara. Siapapun dia itu. Hanya satu keselamatan itu. Yaitu Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan ya. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah anugerah kehidupan baru yang dialihkan dari kehidupan yang sedang menuju kebinasaan kekal kepada kehidupan kekal, saudara. Ya. Apa sih sebenarnya arti selamat itu, saudara? Selamat itu seperti begini, saudara. Pada saat seseorang itu tenggelam, apa yang kita lakukan? Kita harus menyelamatkan dia kan, saudara. Dengan jalan apa? Kita bisa melemparkan mungkin tali untuk kita bisa tarik dia ke darat. Atau mungkin juga kita bisa melempar dia pelampung. Tapi tidak mungkin kita akan katakan ke dia, kamu latihan berenang dulu sekarang. Tidak mungkin saudara. Karena pada saat itu dia sudah ngap-ngapan saudara. Tapi kita akan menyelamatkan itu, menarik dia dari air. Sama seperti itu Tuhan Yesus menarik kita dari lumpur dosa. Itulah kehidupan kita ya saudara. Nah sebelum saya lanjutkan, kita akan bacakan satu firman. Saya akan bacakan satu firman, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini di dalam Yesus saudara. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama lain tidak ada saudara. Satu nama pun tidak ada. Amal kebaikan tidak bisa menyelamatkan saudara. Kalau amal kebaikan bisa menyelamatkan saudara, orang kaya semua masuk surga ya saudara. Bisa sebelum meninggal dia bagi-bagi semua harta kepada fakir-fakir miskin, pasti masuk surga. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menyelamatkan kita ya saudara. Dari dosa, lumpur dosa itu ya. Karena memang dari sejak semula pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa saudara. Pada saat suatu sore itu Allah itu berjalan-jalan. Dia bertanya, dia memanggil Adam, Adam di mana engkau? Dia bilang bahwa Adam ini bersembunyi saudara. Kenapa? Malu.
Karena dia telanjang, dia sudah tahu telanjang. Dan Tuhan sudah tahu bahwa itu adalah suatu dosa bagi manusia melakukan. Makanya untuk menutupi itu saudara, dia mengorbankan salah seekor hewan. Penumpahan darah terjadi pertama kali di bumi pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sungguh sangat-sangat menyedihkan saudara. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang dia dapat? Dosa menjeratnya saudara. Kesusahan dan kesusahan yang didapat terus ya saudara. Makanya inisiatif Allah. Allah itu sudah merancang keselamatan itu daripada saat Adam jatuh dalam dosa. Dia sudah bagaimana cara dia untuk menjangkau orang manusia-manusia ini. Menjangkau, menarik kembali manusia ini ke dalam pelukannya. Karena ingat saudara satu hal bahwa Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Allah itu adalah kudus. Allah tidak bisa berdampingan dengan dosa. Dia hanya bisa berdampingan dengan orang yang kudus juga saudara ya. Nah, sejak semula Allah sudah merancangkan keselamatan manusia. Tuhan ciptakan manusia itu manusia itu adalah suatu hubungan, relationship. Namun di dalam relationship yang baik ini, di dalam hubungan yang baik ini, Allah juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Kita tinggal mau milih apa nih saudara. Nah, di dalam kebebasan inilah yang akhirnya menimbulkan dosa, mengakibatkan manusia melakukan dosa. Karena apa? Kebebasan itu saudara. Ya, jadi Allah benar-benar ini harus benar-benar Allah itu benar-benar mau ingin merangkul kita supaya dia menarik kita dari lumpur dosa ini. Bagaimana cara pun saudara. Makanya atas inisiatif Allah mengirim anaknya yang tunggal. Yang sebenarnya saudara itu untuk menyelamatkan umat pilihannya yaitu Israel. Tetapi karena umat pilihan Allah itu tidak menerima keselamatan itu. Maka Allah memberikan juga kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Termasuk kita di Indonesia diselamatkan. Asal satu saudara. Percaya kepada Yesus. Saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara tidak diselamatkan. Dan saya itu bisa pastikan saudara. Ya, keselamatan sejati dalam dunia ini itu adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan yang lain di luar daripada Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dia sudah membayar lunas dengan mahal untuk keselamatan ini saudara. Darahnya sampai habis untuk ini. Penderitaannya begitu hebat saudara. Tapi tetap ditolak oleh bangsa Israel dan diterima oleh kita nih. Ya, kita adalah gambaran bangsa-bangsa Israel secara rohani ya saudara. Kita akan diselamatkan. Percaya saudara, percaya Yesus, percaya Yesus. Itu gampang kok saudara. Tidak susah. Percaya Yesus saja saudara akan selamat. Percaya Yesus saudara akan selamat. Karena saudara jika sudah percaya kepada Yesus dan keselamatan itu sudah ada kepada saudara, maka saudara akan melakukan firman Allah yang ada di Alkitab. Kalau tidak, berarti saudara tidak percaya. Pasti itu. Saya pastikan itu ya saudara. Anugerah keselamatan di dalam Roma 8 ayat 28-30 mungkin nanti saudara baca sendiri karena waktu itu. Itu adalah pembenaran saudara. Anugerah itu adalah pembenaran. Pembenaran itu apa? Itu akan menghasilkan pendamaian antara kita dengan Allah. Berdamai kita saudara ya dengan Allah. Dan kedua pengudusan menghasilkan persekutuan. Kita selalu bersekutu dengan Allah. Itulah yang Allah sebenarnya maunya. Ya. Ketiga adalah pemuliaan. Yaitu glorification menghasilkan kuasa untuk memerintah bersama Kristus dan hidup yang kekal. Ya saudara. Nah, langkah-langkah untuk menerima keselamatan itu apa sih? Satu, saudara ya. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sudah pasti enggak saudara percaya Yesus? Sudah pasti enggak saudara menerima Juru Selamat Yesus Kristus secara pribadi? Koreksi hatimu saudara, yang tahu engkau dan Tuhan. Jika belum, terima saat ini. Ya, terima saat ini. Nah, sebagai Juru Selamat berarti Tuhan Yesus sudah menyelesaikan keselamatan bagi kita. Kita sudah selamat saudara.
Nah, sebagai Tuhan berarti dia menjadi Tuhan. Junjungan yang berkuasa mengatur semua aspek kehidupan kita. Jadi kita harus berserah full kepada dia. Dia pencipta kita. Nah, itu sebenarnya gambaran dari awal itu seperti itu. Tuhan itu mau kita itu benar-benar berserah full kepada dia, bergantung kepada dia. Bukan kepada hartamu, bukan kepada jabatanmu, bukan atau kepada siapapun, hanya kepada dia kita harus berserah dan kita bergantung. Yesus maunya seperti itu, Allah maunya seperti itu ya saudara. Yang kedua saudara, bertobat dari kehidupan lama. Mengakui dosa dan meninggalkannya saudara. Yaitu, jadi saya ibarat kata seperti kita harus berbalik saudara ya. 180 derajat. Jadi berbaliknya jangan setengah-setengah saudara. Kalau setengah-setengah itu bukan namanya kita bertobat. Tapi kita harus berbalik dari dosa. Pada saat kita berbalik saudara, kita jangan jalan di tempat. Tetapi kita akan harus berlari daripada dosa ini. Karena kalau kita berjalan di tempat atau berlari di tempat, dosa itu akan merangkul lagi, saudara. Karena ingat saudara, kita ini, daging ini lemah. Roh sih penurut saudara, daging lemah. Jadi gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Jadi harus sangat-sangat benar-benar harus berhati-hati ya saudara. Nah, bertobat dari kehidupan lama itu juga menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Mungkin kita hidup dulu waduh amburadul lah, dugem lah, apalah, narkoba, rokok, pornografi, apa segala macam saudara. Kita harus hilangin semua itu. Kita pemarah, sedikit-sedikit tersinggung. Pendeta gak senyum dengan kita sudah tersinggung saudara. Wah, saya gak mau gereja lagi di situ. Karena masalahnya, pendetanya segala macam saudara. Kita harus menghargai hamba-hamba Tuhan saudara. Ya saudara, itu banyak dosa-dosa itu. Termasuk saya juga jemaat saudara. Jadi saya tahu itu saudara ya. Kadang-kadang gembala badannya miring sedikit aja sudah diomongin saudara jemaat. Wah, gembalanya begini begitu ya saudara ya. Berhenti, itu dosa. Jangan pernah menghakimi karena kamu mau menghakimi siapa lu? Maaf ini pakai kata-kata bahasa Jakarta nih. Siapa lu mau menghakimi gua? Itu kan begitu. Yang bisa menghakimi manusia itu hanya Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan jika memang hamba Tuhan itu tidak melakukan kehendak Tuhan, dia akan langsung berhadapan dengan Allahnya. Hamba akan berhadapan dengan Tuannya. Jadi jangan usah khawatir ya saudara. Itu nanti baru kita bahas yang selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah hidup selaras dengan firman Tuhan. Kalau Anda sudah baca firman Tuhan, sudah ikut gemar, terus tidak melakukannya, nah itu bullshit lah saudara. Itu keselamatan tidak mungkin. Ya saudara, itu kehidupan lama masih tetap jalan saudara. Ya. Ini anak-anak muda ada lagi suka main game nih. Saya doain biar semuanya itu dipatahkan. Kalau main game itu minta ampun saudara. Orang tua panggil, misalnya mohon maaf nih saya gak sebut nama siapa. Anel katanya begitu kan. Gimana nih, tolong nih, aduh sebentar lagi seru nih. Kalau enggak saya mati nih, ada segala macam. Ya main game itu saudara. Itu juga tidak boleh, harus bertobat. Anak-anak muda hati-hati, generasi Yeremia harus bertobat dari sekarang. Yang ketiga saudara, itu mengikuti Yesus. Mengerjakan keselamatan. Kita harus mengerjakan keselamatan sendiri loh Tuhan. Saudara, tidak berjamaah. Korupsi iya berjamaah, tetapi keselamatan itu sendiri-sendiri. Tidak mungkin kita misalnya satu gereja Arkadia terus kucuk-kucuk nanti diangkat Tuhan seluruhnya karena Pak Antonnya hidup benar. Gak bisa saudara, masing-masing. Bapak Gembala hidup benar, jemaat harus hidup benar. Kalau enggak kita pun akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, keselamatan harus dikerjakan masing-masing, tidak berjamaah. Kalau enggak KTP-nya yang naik ke atas, bukan orangnya. Yang berikutnya itu adalah mengenakan senjata Allah. Kenapa harus mengenakan senjata Allah? Kita sudah diselamatkan kok.
perlu saudara. Karena pada saat engkau kembali, engkau memutar hidupmu, ya, memutar hidupmu daripada dosa itu dan melarikan diri dari dosa itu, iblis si setan tua itu akan terus mengganggumu. Dia akan mengorek engkau untuk supaya dia akan mengajak engkau menjadi dosa lagi. Karena dosa itu enak saudara. Saya ngomong terang-terangan saudara, dosa itu enak. Tapi hati-hati saudara, endingnya iblis tidak pernah memberikan sesuatu free kepada saudara. Tapi Yesus memberikan nyawanya, dia memberikan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita itu dengan free, gratis. Asal engkau percaya kepada dia. Asal engkau percaya. Jadi makanya kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Selengkap senjata Allah itu ada banyak, ada ketopong, ya, ada pedang, macam-macam. Yang terakhir saudara, yang ketujuh itu adalah doa. Itu senjata paling hebat saudara. Doa itu adalah napas kehidupan kita. Harus berdoa. Ya saudara, harus berdoa. Apapun yang terjadi. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara sebelum saya mengakhiri ini. Apakah saudara sudah menerima keselamatan itu? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Percaya enggak kira-kira nih saudara, pada saat kita habis selesai ini tuntunan sepekan itu saudara keluar, misalnya, saya tidak nyumpahin ya saudara, pada saat kita keluar, tiba-tiba kita mati, masuk surga enggak? Yang tahu saudara dan Tuhan. Sekarang bertobat, terima keselamatan, balik arah, ya. Yang suka ngomong-ngomong orang sudah, gak usah ngomong orang lagi. Suka ngomong-ngomong pendeta udah, suka kritik-kritik udahlah. Ya, berdoa. Mau kritik pendeta, doa. Doa kepada Tuhan. Ngadu kepada Tuhan. Jangan kepada orangnya saudara, ngadu kepada Tuhan. Ya. Nah, sudah menerima keselamatan, belum menerima, saat ini kita akan buat. Saya akan tuntun saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda mungkin sudah lama beragama Kristen. Ada mungkin yang belum beragama Kristen, yang belum percaya kepada Tuhan. Ikutin saya. Ya, ikutin saya. Yang sudah tetap terus di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Ya, amin. Saya akan tuntun saudara. Saya Willy Lobo. Saya mengaku dengan mulut, dengan bibir, dengan hati saya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan Alkitab itu adalah tuntunan di dalam untuk hidup saya. Dan saya akan melakukannya di dalam setiap kehidupan saya. Firman Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Amin. 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 Kita menyanyi satu lagu. Kita undang Tuhan Yesus untuk bisa masuk saudara, untuk bisa masuk di dalam hati kita. Saudara, saya teringat pada saat saya masih kecil itu ada gambar Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu. Itu aneh saudara. Pada saat Tuhan Yesus mengetuk pintu itu, saudara coba cek lagi benar-benar. Gagang pintu yang untuk masuk tidak ada. Makanya dia ngetuk saudara. Tinggal saudara mau gak membuka dari dalam. Tidak mungkin Tuhan Yesus dobrak. Karena ada free will untukmu. Tuhan menunggu di depan pintu hatimu untuk masuk ke dalam hidupmu. Mau menjadi Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
Mari masuk Tuhan. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Tuhan, Engkau sudah di depan pintu hati kami. Saat ini hamba dan anak-anak-Mu yang lagi mengikuti live streaming maupun siaran tunda, Tuhan, kami membuka hati kami dari dalam. Kami membuka pintu itu dari dalam, Tuhan, agar biar Engkau masuk. Masuk Tuhan, Engkau sebagai juru selamat kami. Masuk Tuhan, Engkau sebagai Tuhan kami. Engkau yang menjadi Raja dalam hidup kami, Tuhan. Tuntun jalan hidup kami, Tuhan Yesus. Tuntun jalan hidup kami, Tuhan. Pegang tangan kami, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya, Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menguasai semua kehidupan kami. Engkau lihat anak-anak-Mu yang hadir, yang mengikuti pada saat pagi hari ini, Tuhan. Jamah hati mereka, jamah hidup mereka, Tuhan. Yang sudah mengikuti tuntunan tadi, Tuhan. Oh, Engkau perbarui hidup mereka, lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Agar mereka terfokus kepadamu. Oh, hanya konsentrasi kepadamu, ya Bapa. Hamba percaya anugerah berkat-Mu berlimpah atas hidup mereka, ya Bapa. Yang sudah lama mungkin, Tuhan, udah berada dalam ikatan-ikatan dosa, ya Bapa. Ikatan-ikatan duniawi ini, Tuhan. Saat ini saya patahkan di dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Saya percaya, Tuhan, mereka adalah orang-orang merdeka. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Mereka adalah orang-orang-Mu, Tuhan Yesus. Mereka adalah calon-calon surga, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Hamba mengasihi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti tuntunan sepekan ini, ya Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih. Kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa-Mu yang menguasai semua, ya Bapa. Biar ini semua bagi nama-Mu, bagi kemuliaan, hormat untuk kemuliaan nama-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Sampai jumpa kembali kepada tuntunan sepekan nanti. Kalau saya masih diizinkan untuk membawa renungan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.